Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori. Saya mahasiswa semester 2 di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu ilmu di usul fikih, yaitu definisi qot'i. Definisi qot'i. Konsep ini jadi dasar memahami dalil syariat yang pasti versus zani memengaruhi ijma, kias, dan fatwa. Kita akan jelajahi pengertian bahasa, istilah, jenis, dalil, serta implikasinya. Semoga bermanfaat. Secara bahasa, qot'i dari akar qata'a, artinya pasti, tegas, mutlak, tanpa keraguan, seperti memutus final. Contoh Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Contohnya ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dan ada juga hadis, yaitu la yuhillu ilmu min an yadla ala mu'min khaitan. Memusuhi sesama mukmin haram mutlak. Itu artinya. Singkatnya, qot'i sama dengan disepakati atau muttafaqun alaih, tanpa khilaf atau syubhat. Dalam usul fikih, qot'i adalah dalil atau nas yang maknanya pasti, tidak mujmal, mutasyabih, atau majaz, tidak timbul khilaf antara ulama. Menurut beberapa ulama seperti Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, lafaz zahir, sanad muttasil tanpa qarinah zanni. Dan ulama Al-Amidi, Al-Ihkam, dalil yang tidak mungkin bertentangan maknanya. Dan Al-Ghazali, Al-Mustafa, disepakati umat zahir batin. Bedanya dengan zanni, qot'i wajib yakin mutlak, zanni boleh ijtihad. Jenis-jenis qot'i. Qot'i ada menjadi dua yang utama. Qot'i adzat, pasti keberadaannya. Contohnya di dalam Al-Quran mutawatir. Al-Quran mutawatir. Contoh adanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Wajib 2 saksi hutang. Hadis mutawatir. Contoh la salata ba'da as-subhi hatta tatlu asyam. Syahadat, takhsyish, syarat atau syarat pasti, tauqif, tak boleh tambah dan atau kurang. Ada mukhalafah, sepakat seperti rukun iman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Dalil keqot'ian. Berikut adalah beberapa dalil tentang keqot'ian. Di Al-Quran ada pada surah An-Nisa ayat 82. Dan Al-Quran tak ada ikhtilaf jika dari Allah. Dan An-Nahl ayat 89, penjelas segalanya. Dan ada juga di hadis mutawatir. Dan ada juga dalil aqli, akal sadar, wahyu Allah pasti. Implikasi dalam fikih, kekhususian. Mengikat mutlak. Contoh salat 5 waktu wajib hukumnya. Dasar ijma, tak diganti kias. Kias hanya zanni. Mukallaf, wajib amal tanpa ragu. Kasus riba pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275, haram. Kesimpulan, qot'i adalah dalil pasti wujud makna, fondasi syariat kokoh,
amalkan seperti sholat dan menjauhi zina. Bisa wajib sepakat antara ijtihad. Barang siapa setuju, ucap sah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya atas nama Ansori mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau ada penjelasan yang kurang dipahami. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Abidin. Di sini saya ingin membahas materi klasifikasi qat'i di dalam ushul fikih. Secara etimologis, qat'i berasal dari kata qata'a yang berarti memotong atau memastikan. Dalam terminologi ushul fikih, qat'i merujuk pada dalil yang memiliki kejelasan makna secara definitif dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Sebaliknya, Zonni merujuk pada dalil yang masih bersifat spekulatif atau mengandung lebih dari satu interpretasi. Klasifikasi qat'i dalam ushul fikih merupakan instrumen untuk memisahkan antara wilayah ajaran yang bersifat permanen dan yang bersifat fleksibel. Qat'i al-wurud menjamin keaslian sumber hukum, sementara qat'i al-dalalah memberikan kepastian hukum pada teks yang bersifat eksplisit. Meskipun terdapat pergeseran perspektif antara ulama klasik yang menekankan pada aktualitas dan ulama kontemporer yang menekankan pada substansi keadilan, qat'i tetap menjadi batas suci yang melindungi syariat dari relatif yang berlebihan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rosalinda dengan NPM 25126703. Saya mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas resitasi untuk memenuhi mata kuliah ushul fikih yang berjudul Contoh-contoh penerapan qat'i di dalam permasalahan fikih. Sebelum memulai, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Hajah Mardiah Agustina, STHI, MPDI. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa aturan sholat 5 waktu tidak pernah berubah sejak zaman Nabi? Sementara aturan ekonomi terus berkembang. Rahasianya ada pada konsep qat'i dan zonni. Mari kita bahas. Pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu qat'i. Secara bahasa, qat'i berarti pasti atau mutlak. Dalam ushul fikih, ini merujuk pada dalil yang memiliki qat'i ad-dalalah, yaitu teks yang penunjukan maknanya tunggal dan tidak bisa ditarik ke makna lain atau tidak menerima takwil. Ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami. Yang pertama ada at-thawabit, artinya pilar-pilar tetap. Ini adalah bagian agama yang bersifat permanen dan tidak boleh berubah. Yang kedua ada istinbat, merupakan proses penggalian hukum dari sumber-sumber aslinya. Contohnya seperti Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ada ma'lum min ad-din bi ad-darurah. Artinya, hal-hal yang secara otomatis diketahui sebagai bagian dari agama oleh semua orang, baik itu ulama maupun orang awam, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Lalu, bagaimana contoh konkret penerapannya? Yang pertama, dalam ranah ibadah mahdhah atau ibadah murni.
Kewajiban sholat 5 waktu adalah perintah qat'i. Di sini berlaku sifat ta'abudi. Apa itu ta'abudi? Artinya adalah ibadah yang bersifat taufiqiyah, yang artinya menekankan ibadah hanya berdasarkan wahyu, di mana bentuk dan jumlahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjalankannya sebagai bentuk pengabdian murni tanpa perlu mencari alasan rasionalnya. Contohnya, kita tidak bisa berijtihad mengubah sholat subuh yang tadinya 2 rakaat menjadi 3 rakaat, karena jumlah rakaat adalah ketetapan qat'i yang bersifat ta'abudi. Yang kedua, dalam hukum kewarisan dan hudud, Al-Quran menggunakan angka-angka spesifik seperti 1/2, 1/8 dalam waris. Dalam kaidah usul fikih, al-adad atau angka adalah dalil qat'i yang paling kuat. Begitu juga dengan hukuman 100 kali cambuk bagi pezina, juga disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Karena ini adalah angka yang pasti, maka hukumannya tidak bisa ditawar melalui ijtihad akal manusia. Yang ketiga ada dalam ekonomi syariah atau muamalah. Meskipun muamalah bersifat dinamis, namun larangan riba tetaplah qat'i. Nah, inovasi seperti al-uqud al-murakkabah, artinya multi akad atau penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, di perbankan syariah itu diperbolehkan, selama tidak melanggar prinsip qat'i yang mengharamkan riba dan gharar, yang artinya ketidakjelasan atau penipuan. Baik, sebagai kesimpulan, dalil qat'i berfungsi sebagai pondasi agar hukum Islam tetap stabil. Sementara wilayah zonni atau wilayah asumsi yang bisa diijtihadkan menjadi layar agar hukum Islam tetap dinamis mengikuti zaman. Dengan menjaga yang qat'i, kita menjaga kemurnian agama. Dengan membuka ruang pada yang zonni, kita memastikan Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Demikian penjelasan dari saya untuk tugas resitasi usul fikih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahur Rahman. Saya berasal dari Institut Agama Islam Darussalam Artapura. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang konsep zonni, definisinya dan klasifikasinya dalam pembahasan usul fikih. Bicara tentang usul fikih, kita akan menemui beberapa istilah yang mungkin asing bagi kita, termasuk istilah zonni. Nah, jadi apa sih zonni itu? Zonni berasal dari kata zonna yang berarti menduga, berasumsi atau ragu-ragu. Nah, dalam ilmu usul fikih, zonni diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah zonni al-wurud dan zonni al-dalalah. Dikatakan zonni al-wurud jika sebuah hadis memiliki kemungkinan adanya kecurangan, kebohongan, dan dusta dalam periwayatan. Nah, jadi ini bisa diilustrasikan menjadi sebuah gambaran. Jika sebuah hadis diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang saja, lalu hadis tersebut diambil dari 1 atau 2 orang lain yang di atas, yaitu generasi sebelumnya.
Mengapa hadis tadi dicap sebagai zonni? Karena satu atau dua orang yang meriwayatkan tidak menutup kemungkinan adanya kebohongan dan kecurangan dalam periwayatan hadis tersebut. Beda halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh 10 atau 20 orang, bahkan 50 orang. Tentunya itu sangat mustahil bahwa mereka bersepakat dalam membohongi orang lain dengan hadis. Kemudian beralih ke klasifikasi selanjutnya, yaitu zonni ad-dilalah. Nah, apa yang dimaksud dengan zonni ad-dilalah? Yang dimaksud dengan zonni ad-dilalah adalah ketika sebuah teks dari Al-Quran ataupun hadis memiliki makna ganda dan tidak dominan salah satunya. Misalkan ada sebuah kalimat atau kata bunga. Nah, yang dimaksud dengan bunga bisa bermakna tanaman atau untuk ungkapan harum atau sebagai gelar untuk orang yang berparas rupawan. Atau contoh lainnya adalah jika seseorang berkata, "Peganglah tanganku." Yang dimaksud dengan tangan bisa jari, tangan, ataupun lengan. Jika seorang berkata, "Peganglah tanganku," kalian harus menanyakannya kembali, apa yang kamu maksud dengan tangan. Jadi begitulah apa yang dimaksud dengan zonni, definisi dan klasifikasinya dalam pengertian usul fikih. Saya Islahur Rahman. Jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah, NPM 25126634. Mata kuliah Usul Fikih. Dosen pengampu yaitu Dr. Hajah Mardia Agustina SHI MPDI. Di sini saya mau menyampaikan mata kuliah Usul Fikih dengan judul contoh-contoh penerapan zanni dalam permasalahan fikih. Sebelumnya sudah dibahaskan. Beberapa pemateri sebelumnya sudah membahas apa itu zanni, apa itu ghanni. Nah, di sini saya memberikan contoh zanni dalam usul fikih. Ialah zanni adalah dalil yang maknanya tidak pasti dan memungkinkan sebagai penafsiran. Zanni terbagi dua. Zanni at-subut, yaitu berdasarkan periwayatnya hadis. Adzanni ad-dalalah, yang kedua nih, adzanni ad-dalalah, berdasarkan makna lafaz. Dua macam ini berbeda. Yang pertama yang meriwayatkan, yang kedua makna lafaznya. Nah, dalil adzanni ini memberi ruang ijtihad bagi para ulama, memberi ruang untuk para ulama dengan berijtihad. Contoh penyerapannya, multi akad adalah dalam ekonomi syariah murabbal bil wakalah, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dinamis. Fleksibel ini apa? Fleksibel itu bisa masuk kemana saja, kayak enggak pilih-pilih, enggak aku ini enggak. Jadi fleksibel kemana saja bisa berbaur. Nah, dari beberapa slide ini ada kesimpulannya apa? Zanni adalah dalil makna yang tunggal, memberikan peluang perbedaan pendapat, ialah ijtihad. Digunakan dalam praktikum modern, sekarang digunakan dalam praktek modern.
Adzan ini sekarang masih dipergunakan, ialah praktek modern kita zaman sekarang, seperti lembaga keuangan syariah. Kebanyakan lembaga keuangan syariah itu pakai berdasarkan dalil adzan nih. Membuktikan bahwa di sini adzan nih membuktikan bahwa hukum Islam itu adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, di sini adzan nih membuktikan bahwa hukum Islam ada kegunaannya di akhir zaman kita sekarang. Ia dipergunakan oleh keuangan syariah. Dan sekian, terima kasih. Saya Nur Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.